Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 23 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menjauhi Percabulan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai dengan ketiga. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu bahwa petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepada kamu atas nama Tuhan Yesus. Karena itulah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat terang kebenaran firman Allah, agar hidup kami di dalam kekudusan dalam seluruh aspek, termasuk di dalam hubungan antara lelaki dan wanita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Percabulan, perzinahan adalah dosa di dalam masalah menggunakan karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, yaitu seks. Seks adalah sesuatu yang Tuhan berikan sebagaimana di awal penciptaan untuk memberikan keturunan, beranak cucu dan bertambah banyak, dan sebagai anugerah romantis, yaitu kasih antara pasangan yang sah yang sudah Tuhan tentukan. Ada rasa indah di sana, kenikmatan daripada sebuah hubungan intim daripada suami istri. Itu sama dengan kenikmatan kita makan. Kita bisa menikmati pemandangan yang indah lewat mata kita. Kita juga bisa menikmati musik yang indah lewat telinga kita. Kita juga bisa menikmati berbagai macam keindahan mungkin dari aspek-aspek yang lain. Dari penemuan-penemuan karena teknologi, kita bisa menikmati pendidikan yang lewat media sosial, tidak hanya di kelas-kelas. Kita bisa menikmati kemajuan perjalanan panjang yang harus lewat jalan kaki, naik unta, naik keledai, sekarang bisa ditempuh dengan cara cepat lewat pesawat terbang, kereta api cepat, lewat kendaraan yang makin hari makin baik, lewat berbagai macam, katakanlah jalan-jalan yang sudah terbangun, terhubung dengan jalan tol yang semakin baik, infrastruktur pelabuhan, infrastruktur penerbangan, lapangan terbang, infrastruktur berbagai macam layanan daripada transportasi darat. Kita bisa menikmati juga kesehatan dengan penemuan-penemuan yang dilakukan oleh para dokter, para ilmuwan, menemukan berbagai macam obat-obatan baru yang tidak ditemukan di zaman terdahulu. Kita menemukan berbagai macam hal untuk kesehatan kita. Dan itu adalah berkat dan anugerah Allah. Sehingga kalau berbicara tentang hubungan intim, itu anugerah Tuhan yang kita boleh nikmati dengan cara benar. Kalau berbicara tentang percabulan, semua tahu berzina, ketidaksetiaan. Firman Tuhan berkata, sewaktu engkau melihat wanita dan engkau menginginkannya, engkau sudah berzina. Keinginan saja itu sudah berzina. Apa yang dimaksud dengan keinginan di sini? Yaitu ingin memiliki sesuatu yang bukan miliknya kita. Kalau kita memang belum menikah, lalu menginginkan wanita itu, maka yang diinginkan adalah pribadinya, bukan masalah seksnya saja, bukan masalah keintiman romantisme saja, maka itu sifatnya itu memanfaatkan. Kita berikan sebuah ilustrasi yang sederhana. Ada orang dekat, baik dengan kita, tujuannya untuk pinjam uang. Lalu setelah pinjam uang, dia janji membayar, dia tidak. Lalu kemudian malah memfitnah kita. Bukan aku yang pinjam uang, kamu yang pinjam uang yang tidak bayar. Tidak hanya aspek romantisme hubungan laki dan wanita, tapi dalam aspek saja yang disebut dengan percabulan adalah menikmati mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Apalagi kemudian pasangan tersebut itu ternyata sudah menikah. Mereka yang sudah berumah tangga, ada banyak yang disakiti. Kalau kita sebagai ayah, anak perempuan kita, kemudian dipermainkan oleh lelaki lain, siapa yang sakit? Tidak hanya anak perempuan kita, yang lebih sakit ayahnya, ibunya, keluarganya, orang tuanya. Sehingga percabulan itu tidak sesederhana demikian. Ada banyak orang yang tersakiti. Kalau kemudian hamil, bagaimana? Lahirlah anak, lalu sebagian orang menyebut sebagai anak haram. Mana ada anak yang haram? Anak tidak salah. Kelakuan daripada orang-orang berdua itu saja yang berbuat dosa. Lalu anak disalahkan. Betapa tidak adilnya hidup di dalam dunia ini.
Lalu anak menanggung beban seumur hidupnya sampai dewasanya disebut sebagai anak haram, disebut sebagai anak yang dilahirkan di luar nikah. Alangkah kita berbuat jahat dan berdosa kepada anak yang terlahir di luar nikah. Dengan demikian, percabulan, perjinahan, hubungan yang tidak baik, yang tidak sah, romantisme antara lelaki dan wanita yang dilakukan yang tidak semestinya, tidak sesuai dengan terang kebenaran firman Allah, itu akan melukai kita sebagai korban, melukai keluarganya, melukai orang-orang yang mengasihi orang tersebut. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sehingga percabulan, perjinahan, tidak serta-merta masalah hubungan relasi kenikmatan, hubungan intim dan menikmati relasi fisik seperti demikian. Tetapi ada dosa-dosa lain. Ada orang yang bisa terluka, ada orang yang bisa tersakiti, ada orang yang masa depannya tertutup karena kita berbuat buruk. Bagi wanita membuka diri, dan kemudian yang laki-laki melakukan rayuan-rayunan dengan berbagai macam upaya agar bisa mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Bahkan sudah menikah saja tidak bisa memaksa kepada istri, kepada suami. Harus ada hubungan saling pengertian, harus bisa saling mengerti, ada kedewasaan di sana, tetap melayani, tetapi tidak memaksa, memberikan saling pengertian. Dan itu Tuhan sudah sediakan dalam sebuah lembaga yang resmi yang namanya pernikahan yang Tuhan dirikan. Jangan menikmati sesuatu yang bukan hak kita. Jangan menikmati sesuatu yang di luar koridor hukum dan koridor firman Allah. Maka itu adalah pencurian. Itu adalah tindakan kejahatan yang bisa melukai banyak orang. Sahabat seperjalanan, percabulan, perjinahan tidak sesederhana yang kita pikirkan. Percabulan, perjinahan tidak hanya urusan dua orang itu, tapi urusan dua orang itu di hadapan Allah. Urusan dua orang tersebut dengan siapa? Dengan keluarga yang mengasihi, yang menjaga, yang melindungi. Sehingga tidak heran ada peristiwa orang dibunuh karena sakit hati, karena pasangannya, karena anaknya diperlakukan secara tidak benar oleh pihak lain dengan tujuan adalah masalah keintiman fisik yang namanya percabulan dan perjinahan. Marilah kita hindari, berpikirlah dewasa. Aspek percabulan perjinahan tidak hanya berbicara tentang romantisme, keindahan hubungan fisik, tetapi berbicara tentang orang itu punya harga diri. Orang tersebut harus dijaga kehidupannya. Orang tersebut harus dijaga masa depannya. Orang tersebut tidak dirampas akan hak-haknya. Orang tersebut punya hak untuk hidup dalam kekudusan dan kehormatannya yang kita tidak rampas. Berhentilah. Kalau kita sudah melakukan, apalagi ada niat-niat untuk melakukan, apalagi perbuatan tersebut sudah dilakukan berulang-ulang. Ingatlah, Tuhan yang kita sembah tidak hanya Tuhan yang mengasihi, tapi Tuhan juga yang menghakimi. Tuhan yang akan meminta pertanggungjawaban setiap perbuatan kita, termasuk dosa percabulan dan dosa perjinahan. Kalau engkau sudah melakukannya, berhentilah. Kalau engkau ada niat, berhentilah. Ingatlah kekudusan kebenaran yang firman Tuhan katakan, inilah kehendak Allah, pengudusanmu, supaya kamu menjauhi percabulan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa Tuhan kabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.